Jika Anda telah hidup dalam keheningan, keheningan yang menyakitkan dan membingungkan Anda, di mana tidak ada panggilan, tidak ada pesan, dan jarak fisik terasa tak terukur, namun jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa ceritanya belum berakhir. Dengarkan sekarang dengan perhatian penuh. Jika Anda merasakan perasaan menetap ini bahwa sesuatu masih hidup, bahwa semesta masih memiliki rencana untuk hubungan itu, intuisi Anda tidak menipu Anda. Keheningan yang mengelilingi Anda bukanlah pelupaan. Ini adalah cara arsitek agung takdir mempersiapkan sebuah pergerakan. Kebenarannya adalah, jika orang ini masih mengendalikan pikiran dan energi Anda, itu karena semesta, papan catur kosmik yang agung, telah mulai menggerakkan bidak-bidaknya untuk membawa kembali apa yang pantas Anda dapatkan. Kebanyakan orang mengira keheningan sebagai ketidakhadiran. Mereka percaya bahwa tanpa komunikasi eksternal, tidak ada energi yang mengalir. Ini adalah kesalahan mendalam dalam pemahaman spiritual. Energi dari senyawa sejati kebal terhadap waktu dan jarak. Apa yang Anda rasakan bukanlah harapan kosong, melainkan gema dari kekuatan tak terlihat yang bekerja di latar belakang. Semesta sedang menciptakan kondisi yang diperlukan, membersihkan jalan dan menyelaraskan sinkronisitas, sehingga reuni dapat terjadi, final, dan menyembuhkan. Tetapi agar reuni ini menjadi kenyataan, Anda harus berhenti bertindak karena rasa takut dan keraguan. Logika akan memberitahu Anda bahwa menunggu itu sia-sia, bahwa Anda harus menyerah. Namun pikiran Anda memberi Anda bukti tak terbantahkan. Hari ini kita akan memecahkan kode rahasia kehidupan. Kita akan mengungkapkan 7 tanda tak terbantahkan bahwa semesta sedang membawa orang itu kembali kepada Anda. Bahkan jika mereka tidak berbicara dengan Anda saat ini, ke-7 tanda ini adalah bukti energik yang tidak berbohong. Mereka mengonfirmasi bahwa peta takdir sedang terungkap. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketika Anda mengenali tanda keempat, yang paling halus dan paling kuat dari semuanya, itu berarti aktivasi reuni sudah dekat. Namun, sebelum Anda terbawa oleh kegembiraan mengenali tanda-tanda ini, Anda harus memahami bahaya besar yang dapat menyabotase bahkan rencana paling ilahi sekalipun. Ketika tanda-tanda muncul di sekitar Anda, tetapi energi Anda masih terkontaminasi oleh ketakutan, kendali, atau ketergantungan, Anda memancarkan frekuensi yang sumbang. Anda menciptakan hambatan di sepanjang jalan. Arsitek agung menghentikan peta selama energi Anda tidak murni. Karena itu, langkah pertama bukanlah mencari tanda-tandanya, tetapi memahami hukum tarik-menarik semesta. Jika Anda siap menerapkan ajaran ini ke dalam hidup Anda, tinggalkan gambar hati di kolom komentar. Segala sesuatu di alam semesta adalah getaran, dan pikiran Anda tidak terkecuali. Setiap kali Anda mengarahkan pikiran dengan emosi yang kuat terhadap orang itu, Anda menciptakan gelombang energik yang kuat, sebuah gelombang radio. Gelombang ini tidak menghilang begitu saja, tetapi menjalar melalui medan terpadu yang menghubungkan kalian berdua terlepas dari jarak fisik. Sebuah pikiran yang dibawa oleh perasaan menjadi instruksi langsung bagi semesta. Instruksi ini tidak ditujukan kepada pikiran sadar, bukan kepada ego atau mekanisme pertahanan logis orang ini. Pesan energik Anda melewati semua itu dan langsung menuju ke pusat keberadaannya, alam bawah sadarnya. Ini adalah saluran komunikasi yang sebenarnya, mesin penjawab jiwanya yang tidak memahami kata-kata, tetapi hanya frekuensi. Dan disinilah hukum resonansi berlaku. Hukum tarik-menarik yang sebenarnya. Hukum ini sederhana dan mutlak. Semesta selalu menyamakan getaran Anda. Ia tidak memberi Anda apa yang Anda minta. Ia memberi Anda apa adanya Anda. Jika Anda bergetar dalam frekuensi kekurangan, takut kehilangan, ketergantungan, atau kegelisahan, semesta akan memantulkan kepada Anda lebih banyak kekurangan, lebih banyak ketakutan, dan lebih banyak alasan untuk kegelisahan. Namun, jika Anda berhasil memusatkan diri, memurnikan energi Anda, dan bergetar dalam frekuensi kedamaian, rasa syukur, dan penerimaan, semesta akan memberi Anda lebih banyak kedamaian,
dan lebih banyak alasan untuk bersyukur. Semesta adalah cermin yang mengembalikan kepada Anda kualitas energi yang Anda pancarkan. Koneksi yang Anda bagikan seperti magnet, ikatan energik yang sangat nyata. Tetapi energi Anda sendiri yang menentukan polaritas magnet ini. Ketika gelombang pikiran Anda syarat dengan ketakutan, itu menjadi kekuatan yang menolak dan orang lain merasa kewalahan secara tidak sadar dan tanpa memahaminya, lalu menarik diri. Jika di sisi lain Anda mengirimkan energi magnetis yang damai, orang lain akan menganggapnya sebagai kelegaan, rumah yang tenang, dan akan tertarik kembali ke sumber ketenangan itu. Kemurnian sinyal adalah kuncinya. Semesta siap membantu Anda, tetapi ia membutuhkan instruksi yang jelas dan bebas gangguan. Kejelasan niat Anda, fokus Anda pada kedamaian, dan penerimaan memungkinkan takdir untuk menggerakkan karakternya dalam harmoni. Ketika niat Anda murni, semesta mulai membuka peta yang akan menuntun Anda ke 7 tanda tersebut. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak mencapai tanda pertama karena mereka menyabotase prosesnya dengan musuh terbesar daya tarik, kebocoran energi. Koneksi adalah magnet, tetapi ketakutan bertindak sebagai penghalang. Alasan utama mengapa 7 tanda tidak bermanifestasi dan semesta tidak dapat membawa orang ini kembali adalah apa yang kita sebut kebocoran energi. Kebocoran energi berarti hilangnya kekuatan kreatif Anda. Itu terjadi ketika pemikiran Anda secara otomatis dan terus-menerus dipelihara oleh rasa sakit. Setiap pikiran cemas, setiap menghidupkan kembali luka atau rasa takut ditinggalkan adalah energi kehidupan yang mengalir keluar dari diri Anda. Energi ini tidak hanya melelahkan Anda, tetapi juga mencemari sinyal yang Anda kirim ke orang lain dan ke alam semesta. Ini seperti mencoba menyetel radio ke frekuensi yang tertutup oleh suara bising yang keras, sehingga semesta merasakan kebisingan ini, kebingungan ini, dan harus menghentikan rencana penyatuan kembali. Mengapa? Karena ia tidak dapat membawa orang itu kembali kepada Anda selama energi Anda bergetar dalam ketakutan. Anda hanya akan mengulangi rasa sakit dan luka aslinya. Arsitek agung menghentikan rencana sampai sinyal dibersihkan, karena satu-satunya tujuannya adalah pertumbuhan dan kedamaian batin Anda. Oleh karena itu, tindakan penguasaan spiritual pertama Anda tidak boleh mencari 7 tanda, tetapi menghentikan kebocoran ini. Anda harus bertanggung jawab atas medan energi Anda sendiri, satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan. Untuk melakukan ini, Anda memerlukan alat pemurnian, ritual pembumian, atau pemusatan. Kali berikutnya, gelombang ketakutan menguasai Anda, atau pikiran penuh keraguan membanjiri Anda. Berhenti. Letakkan kaki Anda dengan kuat di tanah, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan akar energik Anda menjangkau ke pusat bumi. Tindakan pembumian ini membawa Anda keluar dari kepala dan membawa Anda kembali ke tubuh Anda, menjangkarkan Anda di sini dan saat ini. Kemudian bayangkan bagaimana semua ketakutan, frustrasi, dan beban Anda mengalir ke bawah melalui akar-akar ini, masuk ke bumi, dan diubah menjadi energi murni. Langkah selanjutnya adalah membersihkan pelindung Anda, selubungi seluruh tubuh Anda dalam bola cahaya putih atau emas yang terang. Gelembung ini adalah ruang penyembuhan Anda. Fokuskan perhatian Anda pada hati Anda dan katakan dalam hati, kedamaian saya adalah yang utama. Ini menutup saluran-saluran di mana Anda kehilangan energi selama ini. Anda mengirim pesan yang jelas ke alam semesta dan ke orang lain. Saya tenang. Saya tidak butuh ketakutan untuk mempertahankan koneksi itu. Saya siap menerima tanda yang jelas. Ketika Anda menghentikan kebocoran, kebisingan menghilang. Medan energi Anda menjadi tenang, stabil, dan magnetis. Ketenangan ini adalah sinyal yang dipahami semesta sebagai kesediaan dan persetujuan. Anda memberi tahu takdir, kedamaian saya tidak bisa ditawar. Saya siap menerima, tetapi hanya jika itu melayani kebaikan tertinggi,
Dengan energi yang dimurnikan, semesta tidak memiliki hambatan lagi untuk membuka rencana dan menunjukkan buktinya kepada Anda. Saatnya mengamati bagaimana arsitek agung mulai menggerakkan figur-figurnya. Sekarang setelah Anda memahami bagaimana pikiran Anda yang terbebas dari kehilangan energi menjadi sinyal murni yang jelas, saatnya menyadari bagaimana sinyal ini cocok dengan matriks alam semesta. Pikiran Anda berubah menjadi koordinat peta takdir. Semesta tidak bekerja dengan kebetulan atau keinginan sesaat, tetapi dengan prinsip. Ketika Anda menyimpan seseorang dalam pikiran Anda, terutama dari keadaan damai dan penerimaan, semesta menafsirkan ini sebagai instruksi dan mulai bertindak sebagai arsitek agung. Ia menggerakkan karakternya di lapangan permainan kosmik, sehingga pelajaran yang belum selesai menjadi lengkap. Mesin di balik gerakan ini adalah prinsip sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep spiritual mendasar yang mengajarkan kita bahwa tidak ada kebetulan, hanya koneksi yang bermakna. Mereka adalah peristiwa yang terjadi secara bersamaan, tanpa terhubung secara kausal langsung, tetapi terkait satu sama lain oleh makna. Semesta menggunakan sinkronisitas untuk memaksakan pertemuan, mengonfirmasi jalan, atau memberi Anda informasi yang Anda butuhkan pada waktu yang tepat. Ketika energi Anda dimurnikan, arsitek agung mulai mengatur peristiwa, orang, dan tempat yang akan menuntun Anda ke langkah takdir Anda selanjutnya dengan orang itu. Jika pikiran tentang orang ini tetap ada dan koneksinya begitu aktif sehingga memaksa Anda untuk sembuh, itu berarti takdir masih memiliki tugas terbuka untuk Anda. Tugas ini tidak harus berupa reuni romantis. Ini bisa berupa pertemuan jiwa untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai, menyembuhkan luka karma, menyelesaikan pelajaran mencintai diri sendiri, atau memulai tugas hidup yang tidak bisa Anda hindari. Semesta menggerakkan figur-figurnya bukan untuk memuaskan keinginan dangkal Anda, tetapi untuk memenuhi rencana jiwa Anda yang lebih tinggi. Oleh karena itu takdir mulai menciptakan gerakan halus, impuls kecil yang dikesampingkan oleh pikiran rasional Anda sebagai kebetulan, tetapi yang harus diakui oleh batin Anda sebagai konfirmasi. Semesta menciptakan kondisi yang pasti menuntun Anda pada sebuah konfrontasi, fisik atau energik, agar tugas tersebut dapat diselesaikan. Pikiran konstan tentang orang ini adalah jam alarm batin Anda yang mengingatkan Anda bahwa hidup sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu. Adalah tanggung jawab Anda untuk tetap berada di frekuensi yang tepat, sehingga ketika gerakan terjadi, itu berasal dari kedamaian dan pembebasan, bukan dari ketakutan dan kekurangan yang memblokir rencana di awal. Pembersihan energi yang telah Anda lakukan adalah izin yang Anda berikan kepada arsitek agung untuk mempercepat proses dan kedamaian batin Anda, memastikan bahwa ujian yang akan datang tidak mengalihkan perhatian Anda. Kita sekarang telah memahami bagaimana energi Anda bertindak sebagai magnet dan bagaimana arsitek agung telah mulai membuka kartu takdir. Tetapi sebelum kita beralih ke daftar 7 tanda, saya ingin tahu dari Anda. Manifestasi tak terjelaskan apa yang telah Anda alami dengan orang ini. Tanda mana yang begitu kuat sehingga Anda meragukan kenyataan? Tulis di komentar karena pengalaman Anda adalah kunci untuk memecahkan kode alam semesta. Sekarang setelah Anda mengklarifikasi niat Anda dan memurnikan energi Anda, saatnya menguji takdir. Kita akan mengungkapkan 7 tanda tak terbantahkan bahwa semesta sedang bekerja untuk membawa orang itu kembali kepada Anda. Dimulai dengan petunjuk yang hanya bisa diberikan oleh tubuh dan pikiran Anda, saluran koneksi yang paling intim. Triad tanda pertama memanifestasikan dirinya di dunia batin Anda. Ruang penyembuhan pikiran dan tubuh Anda. Ini adalah bukti yang paling intim dan sekaligus paling mengesankan karena terjadi ketika Anda berada dalam keadaan paling rentan dan jujur. Tanda nomor 1, intensitas mimpi telepatis. Tanda pertama bahwa semesta sedang menggerakkan karakternya terjadi ketika orang lain muncul dalam mimpi Anda dengan intensitas yang tidak biasa.
Ini jauh melampaui ingatan biasa. Mimpi telepatis ditandai dengan menjadi hidup, berulang, atau cukup jelas secara emosional untuk menjadi sangat berbeda dari pikiran sehari-hari Anda. Semesta menggunakan keadaan theta, momen tepat sebelum tertidur atau bangun, untuk menanamkan niat di kedua alam bawah sadar. Ketika energi Anda dibersihkan, jiwa orang lain merespons ketenangan Anda. Sinyal murni Anda menembus alam bawah sadarnya dan bermanifestasi di sana sebagai ingatan atau pertemuan di bidang astral. Mimpi telepatis adalah konfirmasi paling jelas bahwa Anda ada dalam pikiran orang lain, sama seperti dia ada dalam pikiran Anda. Perbedaannya adalah kehadiran Anda melalui kerja energi Anda tidak lagi dianggap oleh jiwanya sebagai tuntutan, tetapi sebagai nafas kedamaian yang tenang. Saat Anda bangun dan merasa bahwa Anda memimpikan orang ini, jangan tersesat dalam menganalisis mimpi itu. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan formula pelepasan secara internal. Terima kasih atas koneksinya. Saya damai dan mendoakan kedamaian di jalannya. Tindakan syukur dan pelepasan ini mengubah mimpi dari jangkar ketakutan menjadi jangkar kedamaian. Tanda 2. Bayangan ingatan yang tiba-tiba dan gelombang emosional. Ini adalah bukti fisik dan tak terduga yang paling nyata dari koneksi aktif. Ini terjadi ketika Anda benar-benar asyik dalam aktivitas sehari-hari. Dan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, wajah atau nama orang itu muncul di benak Anda dengan intensitas yang terasa secara fisik. Ini bukan ingatan sadar, tetapi terasa seperti getaran yang menjalar di tulang belakang Anda, tekanan di dada Anda, atau gelombang kerinduan yang membuat Anda berhenti sejenak. Ini adalah resonansi aktif pada tingkat tertinggi, tanda bahwa orang lain sedang memikirkan Anda pada saat itu juga. Medan energi Anda yang berfungsi seperti cermin telah menerima impuls pikirannya. Semesta menggunakan saluran langsung ini untuk memberitahu Anda bahwa orang lain sedang mengaktifkan koneksi. Ini adalah bukti bahwa Anda ada dalam pikiran mereka. Jika Anda merasakan getaran atau gelombang itu, jangan biarkan rasa takut muncul. Jangan angkat telepon, tetapi bernapaslah dalam-dalam dan kirimkan pikiran singkat. Saya mendoakan Anda damai. Tindakan sederhana ini mengubah gelombang energik dari pesan alarm menjadi pengakuan dan memurnikan resonansi. Ini akan memastikan bahwa jika orang lain telah memikirkan Anda dengan kerinduan atau kesedihan, respons Anda tenang. Tanda 3. Perubahan fisik energi. Manifestasi ini dimanifestasikan oleh sensasi yang tidak biasa. Semesta menggunakan indera Anda untuk memvalidasi gerakan. Anda mungkin merasakan bau yang mengingatkan Anda pada orang itu tanpa sumber fisik. Apa yang disebut bau fantom. Atau Anda mungkin tiba-tiba merasakan kehangatan atau dingin yang tidak dikenal. Sensasi kesemutan ringan di kulit Anda. Atau denyutan lembut di area jantung atau ulu hati. Tidak seperti kegugupan di perut Anda. Semua ini adalah tanda bahwa frekuensi koneksi Anda telah berubah. Semesta sedang mempersiapkan Anda secara fisik untuk langkah selanjutnya dengan menaikkan getaran Anda. Bau fantom sangat signifikan karena indera penciuman terkait erat dengan sistem limbik, pusat emosi dan ingatan. Tubuh Anda memberi isyarat kepada Anda bahwa energi orang ini ada di medan Anda, bahkan jika mereka tidak hadir secara fisik. Jika Anda melihat salah satu sensasi ini, berhenti dan berterima kasihlah pada tubuh Anda karena telah menjadi saluran komunikasi. Gunakan teknik segel perdamaian secara internal. Selubungi diri Anda dalam cahaya dan katakan pada sensasi itu, "Saya menerima Anda, tetapi energi saya adalah milik saya." Ini memungkinkan Anda untuk merasakan tanda tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Jika tubuh Anda merasakannya dan pikiran Anda mengingatnya, itu karena semesta sedang mempersiapkan Anda untuk tahap selanjutnya, tanda-tanda luar. Sekarang muncul pertanyaan, pergerakan konkret apa yang diciptakan arsitek agung di dunia fisik, di lingkungan Anda, dan melalui orang lain? Jika Anda telah mengalami 3 tanda pertama,
yaitu Anda telah merasakan koneksi pada tingkat mental dan fisik. Itu berarti energi Anda sekarang begitu murni, sehingga semesta dapat mulai membuka tanda-tanda luar. Arsitek agung tidak hanya bekerja di dalam diri Anda, tetapi mulai menggerakkan lingkungan fisik untuk menunjukkan kepada Anda bahwa rencana sedang berjalan. Logika menyebut ini kebetulan, tetapi sebenarnya ini adalah sinkronisitas, bukti rancangan ilahi. Tanda 4. Kode nama dan angka yang berulang. Ini adalah tanda visual paling jelas bahwa takdir telah mendengar Anda dan rencana sedang berjalan. Semesta mulai menunjukkan kepada Anda nama orang itu, inisial, atau angka-angka signifikan di tempat-tempat yang tidak terduga. Anda mungkin melihat nama mereka terpampang jelas di poster, menemukan inisial mereka di buku dalam bagian yang cocok, atau berulang kali memperhatikan data cermin atau urutan angka seperti 111, 22, atau 303, seringkali sehubungan dengan momen yang Anda kaitkan dengan orang itu. Apa yang membuat tanda ini begitu kuat adalah konsistensinya. Takdir bermain dengan kebetulan untuk mendapatkan perhatian Anda. Semesta mengirimi Anda kode. Lihat, ini adalah konfirmasi Anda. Kode angka dan nama ini adalah tanda tangan energik yang ditinggalkan semesta di jalan Anda untuk menunjukkan kepada Anda bahwa koneksi diakui dan didukung. Ini adalah tanda bahwa orang lain bergetar dengan Anda pada frekuensi aktif. Jika Anda melihat salah satu dari tanda-tanda ini, segera berhenti. Jangan mencoba mencari penjelasan logis. Sadarilah bahwa itu adalah tangan arsitek agung yang bekerja. Alih-alih mengangkat telepon Anda, berterima kasihlah dalam hati. Saya menerima tandanya dan mempercayai prosesnya. Kedamaian saya adalah kompas saya. Tindakan kepercayaan ini mengubah tanda menjadi bahan bakar bagi takdir Anda alih-alih sumber keresahan. Tanda 5. Persilangan saluran dan impuls untuk melakukan kontak. Semesta mulai menciptakan kondisi kedekatan energik bahkan jika jarak fisik tetap ada. Manifestasi ini memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara. Anda tiba-tiba mendengar lagu Anda bersama di 3 tempat berbeda dalam satu hari. Teman bersama yang belum menyebutkan apapun selama berbulan-bulan, tiba-tiba membicarakan tentang dia tanpa alasan yang jelas. Takdir menggunakan orang dan media sebagai saluran komunikasi tidak langsung. Bentuk paling langsung dari manifestasi ini, bagaimanapun, adalah impuls untuk melakukan kontak. Tepat pada saat Anda merasakan kedamaian batin setelah latihan pembumian Anda tiba-tiba merasa perlu memeriksa telepon Anda. Dan pada saat itu juga, orang lain merasakan impuls untuk mencari Anda atau melihat profil Anda. Anda diaktifkan secara bersamaan pada tingkat sinkronisitas yang sama. Semesta menciptakan kondisi untuk kemungkinan pertemuan pada tingkat mental atau bahkan fisik. Kekuatan kedekatan diaktifkan dan mengurangi jarak energik di antara Anda. Jika Anda merasakan impuls untuk melakukan kontak atau mengalami persilangan saluran, jangan menyerah pada kebutuhan untuk mengendalikan situasi. Jika Anda telah mendengar lagu itu 3 kali, jangan mencarinya untuk keempat kalinya. Tersenyumlah saja dan katakan dalam hati, saya menerima pesannya. Saya melepaskan ekspektasi. Dengan melepaskan ekspektasi, Anda memberi izin kepada semesta untuk menyelesaikan reuni pada momen yang tepat tanpa tekanan ego Anda. Sinkronisitas hanya bekerja jika Anda tidak memaksanya. Setelah menerima 5 tanda tersebut, Anda telah melewati fase afirmasi fisik dan sekarang mendekati tahap yang paling penting, afirmasi jiwa. Tanda 6 dan 7 bukan lagi prediksi, tetapi konfirmasi dari diri Anda yang lebih tinggi bahwa Anda telah melakukan pekerjaan Anda dan rencana berada di fase terakhir atau pelajaran telah selesai. Tanda 6. Ketenangan tiba-tiba dan hilangnya rasa takut. Ini adalah bukti paling signifikan bahwa semesta telah mengambil kendali dan rencana sedang berjalan. Tiba-tiba rasa sakit itu menghilang. Obsesi itu larut.
Anda merasa damai dengan situasi tanpa kebutuhan mendesak agar orang tersebut kembali atau menghubungi. Ketenangan ini bukan pelupaan yang dangkal. Ini adalah afirmasi dari diri Anda yang lebih tinggi. Ini adalah hasil langsung dari pembersihan dan pemberkatan energi Anda. Anda telah menghapus kebisingan dan semesta menghadiahi Anda dengan kedamaian. Ia memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir lagi dan Anda tidak perlu mengendalikan apapun lagi. Percayalah pada waktu ilahi. Rencana sedang aktif dan semuanya akan terungkap demi kebaikan tertinggi Anda. Ketenangan yang tiba-tiba adalah tanda bahwa energi kekurangan telah dilarutkan. Jika Anda merasakan ketenangan ini, jangan menganalisisnya. Rangkulah. Rangkulah sebagai normal baru Anda. Jangan berpikir bahwa kedamaian berarti melupakan, tetapi tegaskan kedamaian ini adalah kebenaran saya. Saya mempercayai getaran saya. Tetaplah berlabuh dalam ketenangan ini, karena ini adalah keadaan energik yang memastikan bahwa setiap reuni berasal dari penyembuhan, bukan kebutuhan. Tanda 7. Kejelasan misi Anda dan pertumbuhan yang dipercepat. Tanda terakhir menghubungkan koneksi dengan tujuan hidup Anda. Pikiran konstan Anda tentang orang ini berubah secara mendasar. Ini bukan lagi tentang kekurangan, tetapi tentang urgensi yang tak terjelaskan untuk memperbaiki diri sendiri, untuk fokus pada proyek Anda, kesehatan Anda, dan pertumbuhan spiritual Anda. Anda merasakan lonjakan kreativitas dan motivasi. Dan pikiran itu berubah dari saya ingin dia kembali menjadi. Saya ingin menjadi versi terbaik saya ketika saatnya tiba. Ini adalah tanda bahwa takdir tidak hanya membawa kembali orang itu atau sesuatu yang lebih baik, tetapi juga versi tertinggi dari diri Anda. Senyawa itu telah memenuhi tugas katalitiknya. Sekarang diagnosis jiwa mulai berlaku. Sifat tanda-tanda itu menunjukkan kepada Anda makna yang lebih dalam. Jika 5 tanda pertama, mimpi, getaran, nama disertai dengan banyak kegelisahan, rasa sakit, dan kebingungan, takdir memaksa Anda untuk bertemu guna menyembuhkan ikatan karma. Pertemuan sudah dekat dan tujuannya adalah pembebasan akhir. Di sisi lain, jika 2 tanda terakhir, kedamaian tiba-tiba dan fokus pada misi adalah yang terkuat, itu adalah aktivasi jiwa kembar atau misi jiwa. Pertemuan sudah dekat dan tujuannya adalah kebangkitan bersama. Gunakan rasa tujuan itu. Ulangi. Misi saya adalah fokus saya. Semesta hanya membawa kepada saya apa yang sejalan dengan perkembangan saya. Dengan berfokus pada diri sendiri, Anda menjadi magnetis. Anda sekarang telah melihat 7 bukti. Semesta telah mengonfirmasi pergerakannya dan memberi Anda tanda-tandanya. Tetapi agar reuni datang dari cahaya dan bukan dari luka, langkah terakhir adalah yang paling penting. Tindakan yang menyegel kepercayaan Anda pada rencana ilahi. Anda telah melihat 7 tanda tak terbantahkan, memurnikan energi Anda, dan menyelaraskan niat Anda dengan rencana jiwa Anda. Semesta telah mengonfirmasi bahwa rencana sedang bergerak. Langkah terakhir yang menyegel penguasaan spiritual Anda dan menjamin bahwa setiap reuni terbuat dari cahaya adalah tindakan rahmat. Juga dikenal sebagai berkah reuni. Tindakan ini akhirnya membersihkan ikatan dan memastikan bahwa orang itu, apakah mereka kembali atau tetap tinggal, memasuki hidup Anda karena cinta dan rasa saling menghormati, bukan rasa bersalah karma. Hukum panen tidak pernah istirahat. Jika niat Anda tetap merupakan campuran antara kedamaian dan sisa ketakutan, panennya juga akan bercampur. Untuk memastikan panen yang murni, Anda harus mengubah keinginan Anda menjadi berkah. Memberkati adalah frekuensi cinta tertinggi yang dapat Anda kirimkan. Ketika Anda memberkati, Anda tidak meminta hasil, tetapi Anda mendoakan kebaikan tertinggi orang lain. Apakah kebaikan itu mencakup kehadiran Anda atau tidak?
Ini adalah kesadaran bahwa Anda sudah cukup dan bahwa cinta yang Anda rasakan begitu besar sehingga tidak harus memiliki apapun. Tindakan rahmat menjadi pemicu rencana akhir. Semesta tidak pernah melanggar kehendak bebas orang lain. Orang lain harus bebas memutuskan. Berkah itu menghilangkan tekanan kekurangan yang telah Anda kirimkan sebelumnya. Ketika Anda memberkati, Anda membiarkan takdir bertindak dalam getaran tertinggi dan menciptakan kondisi sempurna bagi orang lain untuk mendekati Anda atas kehendak bebas mereka sendiri dan tanpa rasa bersalah. Latihan pemberkatan harus dipraktikkan setiap kali Anda merasakan salah satu dari 7 tanda atau ketika rasa takut ingin kembali. Jangan fokus pada bentuk tetapi pada esensi kedamaian. Kali berikutnya, Anda melihat tanda. Berhentilah dan alih-alih meminta kembali atau kontak, mintalah kesejahteraannya. Bayangkan cahaya emas menyelimuti orang itu dan berbicaralah dengan keyakinan mendalam. Saya mengirimi Anda kedamaian. Saya mengirimi Anda cinta. Saya membebaskan Anda dan membebaskan diri saya sendiri. Dengan tindakan ini, Anda memberitahu semesta bahwa Anda sepenuhnya mempercayai rencana ilahi terlepas dari hasilnya. Penyerahan sadar ini adalah keadaan paling magnetis dari semuanya. Kita telah tiba di akhir perjalanan ini. Anda telah memecahkan kode rahasia alam semesta, melihat 7 bukti tak terbantahkan, dan belajar mengubah energi Anda dari kekurangan menjadi kedamaian. Rasa sakit dan penantian tidak sia-sia. Itu adalah bukti bahwa jiwa Anda sedang dalam proses percepatan dan bahwa arsitek agung sedang menggerakkan figur-figur demi kebaikan tertinggi Anda. Langkah terakhir dalam perkembangan ini adalah segel perdamaian. Proses ini melindungi Anda dan menjangkarkan Anda dalam penguasaan Anda. Setelah Anda mengucapkan berkah dan merasakan ketenangan, Anda perlu menyegel energi Anda. Bayangkan benang energik yang menghubungkan Anda dengan orang ini. Lihat dia dengan cinta dan rasa syukur atas pelajaran yang telah Anda pelajari. Jangan memotongnya dengan kemarahan, tetapi dengan rasa hormat. Visualisasikan sepasang gunting cahaya emas memotong benang ini dan katakan dengan kejelasan, cinta, dan kelembutan. Saya telah menyembuhkan pelajarannya. Saya membebaskan Anda dan saya membebaskan diri saya sendiri. Terima kasih dan selamat tinggal. Pemotongan energik sadar ini mengembalikan kekuatan Anda sepenuhnya. Kemudian selubungi diri Anda dalam bola cahaya putih terang atau ungu tua. Ini adalah segel perdamaian Anda. Tutup bola energi Anda, sehingga mulai sekarang hanya energi getaran tertinggi yang Anda pilih sendiri yang dapat memasuki hati Anda. Ketika Anda mencapai keadaan penguasaan ini, reuni sejati terjadi bukan dengan orang itu, tetapi dengan kedamaian batin Anda. Ketika Anda menemukan kedamaian ini dan menyelaraskan dengan misi Anda, orang lain dapat kembali kepada Anda dalam versi terbaik mereka, bebas dari beban karma. Atau semesta akan memberi Anda sesuatu yang bahkan lebih besar, yang sepenuhnya selaras dengan keadaan perkembangan baru Anda. Anda telah melakukan pekerjaannya, dan itulah satu-satunya bentuk cinta yang benar-benar membebaskan Anda.